Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Bincang-Bincang Vespod Fakultas Ekonomi Unisma Bekasi Podcast. Nah, hari ini saya ditemenin sama bapak-bapak nih. Kalau kemarin-kemarin saya temenin sama ibu-ibu terus, Pak. Sekarang saya ditemenin sama laki-laki nih. Nah, ini adalah Pak Purnama Putra. Beliau adalah dosen di Unisma Bekasi, tepatnya di Fakultas Agama Islam ya, Pak. Tapi beliau juga sebenarnya manajer penelitian di LPPM Unisma Bekasi. Dan satu lagi ada lagi nih, perannya banyak banget di Unisma ini sebenarnya Pak Purnama ini. Beliau juga adalah salah satu. Oh, silahkan Pak. Beliau juga adalah pembina satu UKM di Unisma ya, Pak. UKM apa namanya, Pak? Pusat Kajian Pancasila. Nah, Pak Purnama ini adalah pembina dari UKM Pusaka, Pusat Kajian Pancasila. Kebetulan banget nih, Pak, kemarin kita 1 Juni baru aja merayakan ulang tahunnya Pancasila ya, Pak. Yang dimana ada ini juga ya, Pak, berita-berita aneh juga ya kemarin ya, yang di pertanyaan KPK itu ya, Pak, itu agak lucu gitu. Cuma hari ini kita nggak akan bahas tentang Pancasila, Pak, tapi kita mau bahas tentang kemahasiswaan, Pak. Tentang apa itu mahasiswa, terus bagaimana sih pergerakan dari zaman dulu dan sekarang itu harus seperti apa. Kita akan ke arah sana ngobrolnya gitu ya. Nah, Pak, untuk pertama nih, Pak, apa sih, Pak, bedanya antara mahasiswa dengan siswa biasa? Silakan, boleh Pak. Langsung jawab. Boleh, Pak, silakan. Terima kasih Bu Nurma. Rekan-rekan semuanya, kita perlu ketahui bahwasanya siswa dan mahasiswa mungkin kalau kita lihat banyak secara sekilas tuh bedanya di mana. Nah, apakah kata maha itu akan memberikan pengaruh yang signifikan terkait dengan siswa itu? Nah, kalau memang tidak punya pengaruh, maka itu yang harus kita koreksi sebenarnya. Karena ketika kita meminta dan kita berdoa, kita juga memohon kepada yang maha bijaksana, yang tentu saja akan memberikan rahmatnya kepada kita, baik doa itu terkabul atau tidak. Nah, konsep maha berarti kan yang paling, yang menjadi koreksi adalah apakah kita itu rekan-rekan yang saat ini menjalani sebagai mahasiswa tadi benar-benar sudah menerapkan siswa, atau ini adalah para pelajar. Tentu saja mereka yang mendalami ilmu dengan cara, mungkin kalau di pesantren itu namanya santri, kalau kita lihat nanti juga ada mahasantri tentu saja. Kemudian kalau di sekolah umum itulah dari siswa. Nah, kemudian sudah pantaskah kita mendapatkan julukan ataupun kita punya stempel itu adalah mahasiswa? Nah, apa yang menjadikan beda? Tentu saja ini akan menjadi pertanyaan pada diri kita masing-masing. Sudahkah kita menjadi mahasiswa? Berarti seorang yang harus orang yang harus terpelajar atau paling dalam hal belajarnya, menerapkan konsep-konsep terkait dengan belajar, berarti berpikir secara rasionalnya, tidak hanya sebagai pembebek begitunya. Kemudian dia juga berpikir terkait dengan problem solving. Jadi bagaimana kita memberikan solusi atas masalah-masalah yang ada. Kemudian tadi rasional, berpikir secara struktural. Berarti namanya rasional, kita berlogika secara baik. Dan ini akan menjadi pemikiran bagi kita, apakah kita nanti akan bisa terhuyung-huyung di era kekinian itu dengan adanya berita-berita sampah, dalam hal ini adalah hoax. Baik itu dari sisi kanan maupun dari sisi kiri, karena kita nggak tahu mana yang kebenaran yang hakiki pada saat ini. Nah, itu harus ditelaah secara sempurna. Jadi kita harus jadi problem solving, berpikir logis, rasional, kemudian jangan lupa kita ini nanti akan memberikan pengaruh kepada masyarakat. Betul. Jadi ketika kita berpikir logis, rasional, dan menjadi problem solving, berpikirnya seperti itu, maka kita akan punya, ini loh, keberadaan saya di masyarakat ini atau keberadaan mahasiswa di masyarakat ini akan menjadi anugerah, bukan musibah. Benar, Pak. Karena ketika kita lihat di desa, wah, anaknya sudah mahasiswa,
Kuliah di mana? Harapannya mereka kembali di sini kemudian membangun desanya, kan gitu. Benar. Nah, kan Dan bukan walaupun cuma orang tuanya doang biasanya Nah, ya iya. Pak yang berharap tuh satu desa. satu desa yang berharap. dan bahkan berangkatnya kalau dulu mau diantar. Benar. Dan kita lihat dulu banyak orang tani misalnya, banyak petani-petani, banyak yang dari kalangan maaf bahkan kuliahnya kedokteran tapi dari kalangan kurang mampu. Mereka itu sangat didukung sama satu desa dan bahkan Pak Kades ataupun Pak Lurah itu mengatakan ya inilah potensi desa ini. Makanya bahkan sekarang kalau bisa satu desa satu mahasiswa. Mahasiswa, betul. Karena Ya programnya kan nantinya, berlanjut betul. satu rumah satu mahasiswa. Kenapa? Ini tadi sebenarnya konsep bahwasanya mahasiswa akan memberikan banyak dampak yang positif. Jadi bahasanya adalah anugerah bagi tempat dia berada. Benar. Ada kalimat ini mahasiswa adalah agent of change Ya, gitu ya. benar. Agent of change yang diharapkannya tuh change-nya bukan hanya di lingkungan sempitnya dia, tapi juga pengennya di lingkungan luasnya dia Ya. gitu ya. Dimanapun dia berada, dia have to be agent of change itu gitu Oke. ya Pak ya. Ya. Nah, kalau kita melihat ke sejarah zaman dulu ya Pak, sejarah dulu Indonesia itu kan dari sebelum merdeka, terus ketika menjelang kemerdekaan sampai dengan saat ini kita ada di era reformasi ini, kayaknya peran mahasiswa juga lumayan tinggi ya Pak ya terhadap perubahan-perubahan kita yang terjadi ini ya Pak. Oke, untuk peran sebenarnya kita kembali lagi sebenarnya tanggung jawab mahasiswa tadi dikatakan agent of change. Saya katakan tadi bahwasanya kedatangan kita sebagai mahasiswa, kehadiran kita atau munculnya mahasiswa pada kalangan atau pada tempat tertentu harusnya menjadi sebuah kata, yaitu adalah anugerah. Anugerah yang intinya Ya. sebenarnya Pak. Jadi ketika dia menjadi anugerah, maka tadi dikatakan agent of change-nya tadi adalah bagaimana perubahan ini akan menjadi perubahan yang menjadi lebih baik. Oke. Jadi kita arahkan perubahan itu tidak hanya sekedar berubah dari satu posisi kepada posisi yang lainnya, atau bahkan dari posisi yang baik malah menjadi buruk. Betul. Gitu loh. Change. Jadi ketika kita katakan agent of change-nya di sini adalah bagaimana kita memposisikan tadi posisinya adalah sebagai anugerah, merubah tatanan masyarakat ataupun kondisi masyarakat yang kurang baik menjadi lebih baik lagi, yang sudah baik menjadi Makin baik lagi. makin maju lagi. Betul. Jadi kalau Gitu kayak loh. dulu baik nih Pak tadi saya bilang sejarah zaman dulu Budi Utomo itu kan mahasiswa yang lumayan terkenal banget nih sampai sekarang ya. Budi Utomo tuh kayak penggeraknya, penggerak Indonesia bisa maju ke arah yang lebih baik gitu ya Pak. Sampai dengan masih ingat banget sih zaman-zaman tahun 98 juga Pergerakan itu pergerakan mahasiswa besar-besaran itu juga Trisakti ada yang meninggal kan gitu. ya kejadian Trisakti, kejadian Semanggi dan Yogyakarta kawan-kawan. Jogja, Surabaya juga kayak ada yang meninggal. Kalau Jogja itu namanya, kalau yang mungkin yang terkenal di Semanggi ya, Semanggi, beberapa orang yang hilang dan hilang dan meninggal. 4 orang kalau nggak salah. Pernah dengar nggak siapa yang meninggal di Jogja? Nah, aku malah nggak tahu tuh Pak. Nah, namanya cukup unik, namanya Moses Gatot Kaca. Oh, Jadi mungkin ini dari Sanata Dharma, Universitas Sanata Dharma. Dia juga agak unik. Makanya kita kembalikan lagi. Jadi peran sekalian dari agent of change tadi adalah mahasiswa itu punya kapabilitas terkait dengan sebagai iron stock. Jadi selain tadi kalau itu kita lihat demo-demo berarti sebagai kontrol sosial. Jadi peran mereka sebagai kontrol sosial. Nah, balik lagi kembali ketika kontrol sosial adalah bagaimana sistem ketika kita tidak tidak selaras dengan keadilan atau terjadi ketidakadilan, maka akan ada orang yang berpikir kritis untuk memberikan solusi sebenarnya bukan seperti ini. Bukan seperti ini loh negara kita secara fitrahnya itu tidak seperti ini. Kita harus kembalikan kepada relnya. Nah, itu adalah sebagai kontrol sosialnya. Tapi ingat, kalau kita sebagai
tidak hanya berfungsi sebagai kontrol sosial yang hanya butuh pemikiran, tapi kita juga sebagai iron stock itu kita harus punya sebagai contoh. Maksudnya gini, kalau kita mendapati diri kita layak dicontoh, baik secara moral maupun secara spiritualnya, maka kita ini adalah istilahnya iron stock di masa yang akan datang. Betul. Karena nanti ketika terjadi ketidakadilan dan kita meluruskannya, kemudian akan menuju ke sebuah perubahan. Pertanyaan yang berikutnya, siapa yang akan menjadi perubahan di situ? Apakah kita yang sebagai saat ini yang terkenal adalah kaum mahasiswa rebahan? Betul, Pak. Mahasiswa yang pengennya nyantai, nilainya bagus. Ya, itu saat ini udah banyak. Ya, pengennya nyantai tapi tidak. Jadi kalau mahasiswa itu bahasa yang sederhananya harus jadi orang sedeng. Sedang Saat gimana ini nih, Pak? Ya, mahasiswa itu harus jadi orang sedeng karena waktu mahasiswa ini adalah orang yang sedeng, serba mudeng. Mudeng. Oh, kalau serba mudeng. Oke, jadi itu berarti harus serba tahu, harus serba ngerti, serba bisa. Serba ngerti. Kemudian, jadi ketika jadi iron stock itu siapa yang siap menggantikan? Kalau kita lihat Pak Harto, siapa yang siap menggantikan Pak Harto? Dulu waktu kita 98 itu. Terus berikutnya saat ini siapa yang siap menggantikan mungkin Pak Nadiem Makarim kah? Emang kita sudah siap? Emang kita sudah siap diberikan anugerah ataupun diuji sebagai Menteri Pendidikan? Kita koreksi diri kita lah, kalau menterinya tidur-tiduran aja, gimana nanti bisa ngurusnya? Ya. Balik lagi, sebelum menjadi agent of change, kita harus menjadi dan nanti akan merubah atau kontrol sosial tadi, kita harus menjadi diri kita sebagai mahasiswa, yaitu secara moral dan spiritualnya itu ada sehingga layak dicontoh. Makanya tadi kehadiran satu orang mahasiswa diharapkan menjadi anugerah. Kalau dia masih berpikir mahasiswa itu bukan anugerah dan malah dia nanti memperburuk atau menjadikan masalah sebagai musibah, nah ini kita koreksi diri. Berarti kita belum siap untuk merubah negara ini, belum siap untuk menjadi orang yang memang mengarahkan bangsa ini, atau bahkan kalau kita dalam versi Islamnya adalah dalam doa kita yang sering kita nyatakan, Robbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Dan jadikan kami itu pemimpin bagi orang muttaqin. Nah, orang muttaqin itu udah orang khusus. Orang yang bertakwa itu udah orang khusus dan kita itu pemimpinnya. Nah, gimana? Betul. Kita mau jadi pemimpin tapi maha rebahan. Nah, itu yang jadi pertanyaan utama. Apakah kita itu bisa menjadi diri kita lah? Intinya kalau kayak gitu berarti sebenarnya balik lagi ke si mahasiswanya ini ya, Pak. Dia harus bisa sadar diri bahwa oke, saya adalah mahasiswa, saya bukan lagi pelajar biasa, saya harus bisa menjadi pelajar yang paling di apapun yang tadi harus mudeng everything gitu, semua kita harus ngerti semuanya, kita harus bisa semuanya gitu. Jadi balik lagi ya ke mahasiswanya ini harus sadar diri atas hal itu gitu ya. Cuma kata kuncinya satu, bersyukur. Gimana? Bahwasanya dia sudah jadi mahasiswa. Karena orang untuk jadi mahasiswa itu susah. Susah, benar, Pak. Bahkan mungkin teman-teman yang sudah saat ini sudah jadi mahasiswa, coba bayangkan orang tua yang sudah menahan diri mereka untuk melakukan konsumsinya, mewujudkan untuk anaknya yang mahasiswa. Anaknya menjadi mahasiswa, harapannya akan berubah. Ya. Jadi ada nanti kalau dilihat dari Yuwono mungkin atau Sarwono, mungkin teman-teman bisa lihat nanti ada mahasiswa itu yang memang dari karakternya itu dari bawah, dalam artian dari bawah dia harapkan nanti dari agent of change tadi. Di dalam keluarga bisa merubah, di dalam keluarga di desa bisa merubah warga desanya, kan gitu. Atau dia bisa mempunyai dampak yang positif terkait keberadaannya. Iya, benar. Atau dia ini yang kalau kita lihat ya, mungkin ini kategori mahasiswa saat ini ada agak banyak itu yang karena dia memang diminta sama orang tuanya masuk kuliah saja. Iya. Gitu loh.
Sehingga ya orang dia tuanya kepengen prestis gitu ya. Ya, hanya sekadar itu gitu loh. Daripada nggak ngapa-ngapain udah kuliah aja. Ya, gitu. Juga akhirnya ya begitulah nanti karakternya mahasiswa ada tersendiri juga. Ada juga yang mahasiswa memang mahasiswa hanya untuk cari titel saja. Ya. Dalam artian cari titel itu karena dia usahanya orang tuanya udah oke, dia ya harus kan? punya titel dia supaya harus punya bisa, titel untuk bisa meneruskan. Jadi usaha. layak gitu, layak untuk iya. meneruskan. Tapi secara administrasi layak. Nah, ini yang mungkin makanya saya tadi kata kuncinya mahasiswa adalah anugerah. Dalam setiap anugerah itu kita harus bersyukur. Benar. Gitu. Benar. Nah, kemudian kalau tadi dikatakan gimana sejarah, nah ini PR besar kita. Dulu Budi Utomo ya tadi ya, dikatakan Budi Utomo. Ada sebelum kemerdekaan, nanti kita lihat ada Young Celebes, ada macam-macam kan nanti kan. Betul. Ada Young Zava. Nah ini kita lihat ternyata pergerakan mahasiswa sudah melingkupi untuk kita arahkan menjadi dalam tanda petik persiapan untuk kemerdekaan. Ya, yang diwujudkan 1928 itu ya, dengan adanya Sumpah Pemuda disatukan. Ada beberapa target utamanya dengan Sumpah Pemuda itu, untuk menyatukan itu karena memang kita beragam. Nah, kemudian beranjak ke arah sini ada namanya GMNI, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia. Ya, kemudian ada namanya C Corporate, saya lupa namanya, intinya ke arah Partai Komunis ini afiliasinya. Kalau tadi GMNI itu ke arah afiliasinya adalah ke PNI, kalau yang GMNI itu afiliasinya ke komunis. Nah, berikutnya ada yang namanya HMI, Himpunan Mahasiswa Islam. Himpunan Mahasiswa Islam. HMI itu dulu kita lihat setelah kemerdekaan dia lebih cenderung banyak yang ke arah masuminya karena partainya itu kita lihat ada yang nasionalis, ada yang ke arah kiri, ya kan, ada yang ke arah kanan. Kanan ini lebih ke religius. Ya, ke arah kanan lah, bahasa kita adalah ke arah kanan. Orang-orang yang di sana yang menjadi pengawal yang ada di sana itu adalah orang-orang spesial. Kalau dikatakan apakah mereka itu sudah siap sebagai iron stock atau sebagai tadi social agent of change-nya tadi, ya mereka punya kemampuan itu. Sering mungkin kita lihat teman-teman yang menyanjung-nyanjung pemahaman dari Tan Malaka, kita kan nggak tahu ternyata Tan Malaka ini aktif diskusi dengan Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Wahid Hasyim, ayahnya Gus Dur ya. Itu sampai adanya nanti kita melihat adanya resolusi jihad. Kita lihat tuh. Terus bahkan ada yang mengatakan Tan Malaka ini adalah seorang penghafal Quran loh. Ini yang kita nggak tahu. Padahal banyak orang taunya Tan Malaka lebih ke arah komunis. Arah gitu komunis, arah sosialis, dalam arah ke arah kiri. Nasionalis. Nah, gitu loh. Kok bisa? Nah, saya katakan itu adalah pilihan perjuangan. Jadi bagaimana dia bisa mengekspresikan diri. Jadi mahasiswa harus bisa mengekspresikan diri dengan anugerah yang dia terima itu untuk melakukan perubahan kepada yang lebih baik. Betul. Cuma kayaknya sekarang banyak mahasiswa malah mikirnya untuk merubah sesuatu, ini yang sebenarnya ini pribadi saya, pendapat pribadi saya agak nggak suka. Mahasiswa itu berpikirnya dengan kita melakukan demonstrasi, they will be agent of change gitu. Nah ini yang kalau saya ngobrol sama teman-teman mahasiswa, Bu saya mau ikutan demo di mana, apa sih fungsinya, apa sih mau ngapain sih kayak gitu-gitu. Nah dia cuma bilang kalau kita nggak bergerak Bu, kalau mahasiswa nggak bergerak nanti ya kita nggak akan berubah. Nah kayak gitu tuh. Cuma yang saya lihat sekarang malah lebih ke beberapa kali demonya mahasiswa ya sejak 98 sih ya Pak ya, selalu diakhiri dengan sesuatu yang radikal, sesuatu yang anarkis, sesuatu yang akhirnya banyak orang, bukan banyak sih, mungkin ada beberapa orang yang berpikir mahasiswa kerjaannya cuma demo doang. Nah itu yang aduh miris banget ya, sementara kita tuh pengajar gitu,
kita benar-benar yuk nih kita kasih ilmunya, yuk kita kamu bisa merubah sesuatu tapi lewat ilmu yang kamu punya, walaupun memang ada cara yang seperti itu yang tadi yang Bapak bilang social controller itu kan juga cuma ya nggak harus dengan cara-cara yang demonstrasi yang diakhiri dengan si anarkis dan kawan-kawannya itu gitu kan ya Pak. Jadi proses untuk menghasung atau membawa bendera dalam tanda petik mengarahkan kepada melawan keadilan. Jadi bahasa kita adalah bagaimana di situ ada ketidakadilan maka kita akan menjadi musuhnya. Itu adalah bagaimana menghasilkan sebuah perubahan. Tapi sebenarnya kalau itu berjalan dan nanti ternyata di dalam kegiatannya ada anarkis, ini yang perlu kita evaluasi. Nah, karena walaupun nanti tetap akan ada namanya pengorbanan. Kayak tadi dikatakan tahun 98 ada pengorbanan. Apalagi zaman apa namanya? Zaman pra kemerdekaan. Kita lihat memang harus dipenjara. Iya. Tan Malaka bukunya malah ada dari penjara ke penjara. Dan stigma negatif oleh apa namanya pemerintahan saat itu bahwasanya Tan Malaka itu adalah pemberontak. Padahal dia dikatakan sebagai pahlawan juga dalam satu sisi gitu loh. Ya, betul. Makanya agak menjadi unik karena kebenaran akan selalu apa namanya berputar kan. Nah, tapi kebenaran yang hakiki adalah kebenaran dari Tuhan. Makanya tadi teknik apa namanya bagaimana kita mempersepsikan diri kita atau memposisikan diri kita adalah bagaimana kita melihat mahasiswa walaupun sebagai agent of change tadi adalah sebagai anugerah. Itu kata kuncinya. Anugerah. Kalau anugerah kita harus bersyukur, maka kita harus ada dua hal tadi, yaitu secara moral dan secara spiritual. Bahasa kita, moral dan spiritual ini harus sinkron. Kenapa kita harus sinkron? Kalau teman-teman hanya dia melakukan gebrakan-gebrakan sebagai social control, tapi mereka itu tidak apa namanya memberikan perubahan yang secara baik terhadap diri dia dengan tanpa ada dasar berupa dasar itu adalah dasar spiritual yang baik. Biasanya kalau nggak ada spiritual itu gampang terhuyung. Sebenarnya ikatan yang paling utama adalah ikatan kepada Tuhan. Itu ikatan yang paling utama. Jadi kita kembalikan ada perlu saya juga sampaikan. Teman-teman banyak dari kalangan santri itu sebenarnya lebih menyukai ke arah pergerakan ke arah kiri secara umum. Jadi kenapa? Karena memang di sana agak lebih bebas mengekspresikan diri. Kemudian kita lihat apa namanya itu adalah cara untuk membuat perubahan yang mereka pilih dan memang apa namanya tidak dikhawatirkan menyakiti agamanya. Makanya tidak dikhawatirkan menyakiti agamanya. Orang dia dari kiri wajar dong. Kalau kita lihat misalnya sampai pada suatu masa kita adalah seorang agamawan, kemudian klaim yang diberikan kepada kita adalah klaim maaf nih, ternyata kita udah hilang idealisme kita dan kita korupsi. Apa enggak? Oh, ternyata orang dengan agama ini adalah seorang betul. Nah, jadi maka itu adalah cara untuk melawan moral dan tanggung jawab spiritual ya harus jalan seimbang gitu ya Pak. Jadi kalau tadi saya bisa simpulin nih, kalau mahasiswa itu karena siswa ini adalah seorang yang paling terus dia akan harusnya nanti menjadi agent of change dan menjadi anugerah bagi banyak orang. Artinya ketika dalam perjalanannya mereka menjadi mahasiswa yang mereka harus terus bersyukur gitu. Jadi nanti pada akhirnya ketika mereka selesai dari label mahasiswa, mereka akan bisa punya tanggung jawab moral pada lingkungannya dan dia juga harus punya tanggung jawab spiritual pada Tuhannya gitu ya. Nah, baik nih Pak. Menarik sih dengan mahasiswa yang sekarang yang kaum rebahan, tim rebahan yang maunya mudah, maunya gampang gitu ya. Kalau kita balikin lagi ke Tridharma perguruan tinggi gitu. Kalau sekarang kan perguruan tinggi itu kan
tujuan utamanya adalah Tridharma, gitu ya. Tridharma itu kan pendidikan, penelitian, sama pengabdian. Nah, kalau pendidikan kan udah pastilah mereka belajar di sini. Penelitian bisa dilihat dari minimal skripsi atau hasil tugas akhir yang mereka buat. Nah, yang menarik adalah pengabdian kadang ya Pak. Gimana sih si mahasiswa sekarang ini tuh dengan si kaum rebahan ini tetap melaksanakan si Tridharmanya ini. Oke. Nah, penghasung atau pencetus dari Tridharma ini kan juga mereka mantan mahasiswa, ya kan? Kenapa kok kita patokan saat ini untuk yang terkait dengan akademik, untuk perguruan tinggi, penyedia layanan perguruan tinggi, baik mahasiswanya maupun dosennya adalah Tridharma. Karena tiga ini tadi, Tridharma tadi adalah perwujudan dari peran-peran kita sebagai sivitas akademika. Jadi mahasiswa tentu saja dia harus dari sisi aspek akademisnya harus maju. Standar minimalnya berapa sih? Dikatakan lulus saat ini? IPK. Nah, IPK-nya berapa? Betul. Nah, itu yang harus kita capai. Betul. Kenapa? Masa ya orang nggak bisa berlogika karena IPK adalah standar menunjukkan tingkat akademisnya dia. Kok ya jangan sampai nanti orang yang tidak bisa berpikir secara logis, secara akademis pun juga salah berpikir, cara berpikirnya salah, tapi dia jadi pemimpin bangsa. Betul. Nah, yang kedua adalah ukuran yang kedua adalah penelitian. Kalau kita lihat penelitian, maka seberapa jauh sih mahasiswa kita yang sudah melakukan penelitian? Katanya kita sebagai problem solver. Betul. Kita memberikan solusi apa? Dilihat dari hasil penelitiannya. Kita memberikan solusi apa? Ya, betul. Apa yang sudah kita solusi? Cari masalah aja nggak bisa. Ya, betul. Karena sekarang ini mahasiswa, ya udah yang penting gue bikin skripsi gitu kan. Ya, cari masalah aja nggak bisa. Kan kita tanya, dapat dari mana masalahnya? Lo nyari masalah aja nggak bisa, bagaimana bisa mencari solusinya? Iya, benar Pak, benar-benar. Nah, kalau kita dalam metodologi kan kita lihat, cari masalahnya aja nggak bisa. Masalahnya apapun dia nggak tahu. Gimana dia memberikan solusi? Cuma ikut katanya ini Pak. Nah, iya. Cuma lihat penelitiannya si ini Pak. Makanya, ini kan unik. Kita penelitian itu adalah menjadi problem solver. Nah, terkait dengan problem solver, masalah nggak tahu. Dan cara melihat masalahnya nggak benar, makanya perlu akademis yang baik, supaya dia tahu akar masalahnya yang baik. Jadi kalau dia nggak akademisnya jelek, gimana bisa tahu akar masalahnya? Iya, betul. Iya kan? Betul. Kemudian kita lihat tadi penelitian sudah tuh. Jadi setelah ada penelitian, kita lihat nanti di sana kita juga belajar terkait dengan metodologi. Bagaimana memberikan dari seseorang itu memberikan solusinya. Tentu saja kalau kita belajar terkait dengan metodologi penelitian, solusi yang versi saya seperti ini karena kondisinya begini. Walaupun itu nanti tidak mungkin di tempat yang sama atau dengan waktu berbeda bisa sama. Kami menggunakan cara ini sebagai solusi di sini. Nah, itu kan bisa kita sampaikan. Nah, itu adalah terkait dengan core dari penelitian itu. Nah, core yang ketiga itu adalah terkait dengan pengabdian masyarakat. Nah, pengabdian masyarakat ini adalah bentuk kita merubah masyarakat. Betul. Nah, bukan hanya masyarakat. Membantu ya. Tidak Pak. hanya membantu. Tapi gimana caranya kita bisa merubah masyarakat. Ya, merubah masyarakat. Entah mindsetnya masyarakat. Ya, maka sebenarnya gambaran ini ada gimana saya merubah? Ya, dengan kemampuan kita masing-masing. Apakah pemerintah tidak memberikan solusinya? Pemerintah sudah berusaha bahkan untuk memancingnya. Itu lah kamu ajukan deh namanya program kreativitas mahasiswa. Saat ini kita agak enak nih. Cari duit dalam tanda petik, cari duit untuk meneliti bagi mahasiswa, cari duit untuk mengabdikan diri mereka dan mengkaji terkait dengan ilmu-ilmu tertentu. Itu ada. Dikti ada skemanya. Ada skemanya, tidak hanya Dikti saja. Pemerintahan Jawa Barat, misalnya kalau kita di Jawa Barat, di pemerintahan provinsi, pemerintahan daerah, kemudian ada di kementerian tertentu, Kementerian Pendidikan, Kementerian agama. Itu mereka punya slot terkait dengan itu. Untuk penelitian untuk ini. Penelitian. Pak. Nah, challenge tantangannya adalah
bagaimana supaya kita dikatakan layak? Oke. Layak di masyarakat. Bukan, kalau kita ngajuin tadi loh. Oh, oke, pengajuan Tadi. dana-dana tadi. Itu kan dalam rangka kita merubah juga. Kalau kita terkait dengan Tridharma, Iya. selain nanti kita juga butuh kekuatan kontrol di jalan tadi, kontrol sosial di jalanan tadi. Tapi kita saya sudah pernah melakukan ini loh. Iya. Dari ilmu yang dia terima di pendidikan, terus dia melakukan penelitian untuk mencari solusinya, di mana nanti si solusinya itu harusnya bisa diterapkan di pengabdiannya itu supaya dia bisa menjadi change tadi, gitu, agent of change tadi, bisa merubah masyarakat tadi, atau ya tadi bukan hanya sekedar membantu masyarakat, tapi bagaimana mahasiswa ini bisa sedikit demi sedikit merubah cara pandang mungkin ya pas bersikap atau yang nggak mati. Idenya anak-anak tahun yang memang berbeda tahun dengan kita adalah yang nggak mati adalah ide mereka. Ide mereka karena saat ini adalah konteks informasinya itu kita cepat banget, baik berupa menggunakan teknologi, sehingga ide-ide kreatif teman-teman ini kadang cara membungkusnya mereka yang nggak tahu. Maka dibutuhkan mungkin koordinasi dengan dosen. Idenya keren banget sebenarnya. Idenya ada, tapi kadang mereka suka sulit untuk bilangnya nih mau kayak gini gitu. Nah itu yang mereka agak sulit gitu. Emang anak milenial sekarang kan memang yang kita tahu tuh karena rapidnya teknologi, rapidnya alat-alat komunikasi dan teman-temannya itu di era digitalisasi lah ya, itu memang membuat mereka harusnya nggak kehabisan ide, cuma kadang ya itu mereka agak sulit untuk bagaimana menuangkannya, atau tadi mencari dana-dana yang bisa membantu mereka, mensupport mereka untuk mewujudkan ide-ide mereka itu sendiri gitu ya Pak. Banyak yang perlu dikoordinasikan dan mungkin kalau kita lihat nanti di Indonesia seksi kok, maksudnya seksi. Kita mungkin ini hidup di kota, kita geser dikit saja, ternyata banyak hal, misalnya kita lihat Bantar Gebang itu belum banyak tersentuh. Betul Pak. Kita geser dikit ke daerah, misalnya daerah pengairan atau apa, kita lihat banyak yang bisa kita optimalkan untuk memberikan menjadi aspirasi gitu. Betul. Nah, saya cuman khawatir nih, mungkin keterbatasan waktu juga nanti kita, yaitu khawatir idealismenya mahasiswa atau yang mereka merasa terstempel oleh mahasiswa itu kurang mengakui bahwasanya mahasiswa ini sebagai anugerah dari Tuhan, sehingga dia harus bersyukur. Akhirnya ketika dia lulus sebagai mahasiswa, dianggap stempel mahasiswa itu udah hilang. Ingat, stempel ini nggak akan hilang. Jangan sampai idealisme teman-teman setelah lulus dari mahasiswa ternyata malah nggak berkarya. Iya betul Pak. Kebanyakan gitu. Kalau nggak berkarya maka tidak lagi jadi mahasiswa yang memberikan agent of change, tapi lebih cenderung ke arah mohon maaf bahasanya mungkin agak kurang bermanfaat, itu adalah sampah. Iya. Jadi intinya mahasiswa ini harus jadi agent of change all day life gitu ya. Iya, karena sudah menginjak pada itu gitu loh. Betul. Menginjak pada tataran yang memang dia harus bisa menjadi si perubahan itu harus bisa, ya itu tadi menjadi anugerah bagi semuanya gitu. Ketika mahasiswa demo setelah di pemerintahan melempem. Iya betul Pak. Nah itu kan mana yang katanya anugerah tadi. Anugerah itu disyukuri dan tetap harus kita komitmen terkait dengan anugerah ini. Nah kalau ternyata setelah kita diangkat jadi anggota DPR nggak ada suaranya. Ya kan? Banyak yang begitu kan? Banyak, Pak. Ketika kita turun di jalanan, banyak Pak yang gitu. Wah, sekarang nggak idealis. Lihat idealisme dia di mana? Mengarahkan terkait dengan mewujudkan idealismenya dia di mana? Kita seorang mahasiswa, mungkin teman-teman yang sekarang ini di pemerintahan juga mereka juga mantan mahasiswa semuanya. Jangan sampai hanya duit 100.000, 200.000. Nah, kalau kita sudah berbuat dalam tanda petik tidak adil sejak mahasiswa, melakukan kecurangan, nyontek, jablak hanya dengan nilai baik, gimana nanti dia jadi orang? Belum jadi mahasiswa sudah melakukan, belum jadi
pemimpin aja sudah kayak gitu sudah gitu seperti ya. Gimana walaupun nanti ketika balik lagi semuanya kembali, mungkin orang mendapatkan hidayah itu ada yang di awalnya, ada yang di tengahnya, ada yang keseluruhan, ada yang di akhirnya. Kita nggak tahu siapa kita berlomba-lomba membuktikan diri menjadi orang yang memang sesuai dengan idealisme kita. Oke. Gitu. Menarik banget sih sebenarnya kalau kita ngomongin tentang mahasiswa tuh nggak akan ada habisnya sih ya Pak. Bagaimana menjadi mahasiswa yang baik, terus bagaimana mahasiswa ini bisa melakukan perubahan ya mungkin tidak signifikan tapi minimal ya tadi buat dirinya atau buat keluarganya gitu ya. Oke, teman-teman mungkin bagi kalian yang sekarang sudah jadi mahasiswa, yuk diingat-ingat lagi tadi yang Pak Purnama bilang, mahasiswa itu adalah anugerah, makanya kalian harus bersyukur sudah bisa menjadi mahasiswa dan nantinya yuk jadi agent of change in everything di manapun kalian berada all your life gitu. Jadi jangan hanya ketika kamu menjadi mahasiswa aja gitu. Nanti ketika sudah keluar dari universitas, kamu sudah menyandang gelar kamu, ya tetap harus menjadi agent of change in everything gitu. Nah, buat teman-teman siswa SMA yang memang mau kuliah, jangan takut juga, seru kok jadi mahasiswa itu, dan ayo kita belajar untuk merubah semua keadaan, bukan semua keadaan sih, kita merubah diri kita, minimal diri kita akan bisa merubah diri kita. Oke, jangan lupa untuk subscribe YouTube kami FE Unisma Bekasi. Jangan lupa di like, di positive comment, give me a positive comment, kemudian share ke media sosial manapun yang kalian punya gitu ya. Loncengnya juga jangan dilupakan untuk dinyalain, jadi ketika kita udah mulai tayangin episode-episode baru, kalian jadi nggak kelewat gitu ya. Kemudian dan tolong positif komennya diberikan ke kami gitu ya. Kemudian kami juga sudah tayang di Spotify. Kita juga tayang di Spotify, namanya FE Unisma Podcast. Nah, untuk yang kali ini, episode ini akan ada di Bincang-Bincang Fastpod gitu ya. Selain yang Bincang-Bincang Fastpod, kita juga punya room lain, yaitu Daily Fastpod. Nah, kalau Daily Fastpod tuh lebih ngomongin ke kehidupan mahasiswa sama dosen sehari-hari itu gimana sih gitu. Nah, ini mungkin teman-teman yang mahasiswa atau calon mahasiswa bisa nih dengerin tentang hal itu gitu. Kemudian jangan lupa juga kepoin Instagram kami FE Unisma.bekasi dan Facebook kami di FE Unisma Bekasi gitu ya. Tayangan ini juga mungkin akan tayang di IGTV kami gitu. Jadi yang kalau kalian nggak bisa lihat di YouTube atau kalian senangnya pakai IG, ya silahkan tonton kami di IG. Oke, terima kasih banyak Pak Purnama sudah mampir ke Bincang-Bincang Fastpod. Mungkin nanti akan kita terusin lagi pembahasan kita yang lainnya. Jangan kapok Pak untuk mampir ke sini. Segitu aja mungkin teman-teman. Terima kasih sudah diundang di Fastpod ya. Fastpod, Bincang-Bincang Fastpod. Bincang-Bincang Fastpod. Terima kasih, semoga bermanfaat. Mungkin bisa memberikan semangat bagi kita, menyadarkan diri kita ini mahasiswa. Oke, hidup mahasiswa gitu. Hidup mahasiswa jaya. Mahasiswa jaya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.